Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 2 Juli 2022 dalam Pekan Biasa ke-13 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Fredrik Suciadi, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos, bab 9 ayat 11 sampai dengan 15. Tuhan bersabda, "Pada hari itu, Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti pada zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku." Demikianlah sabda Tuhan yang melakukan hal ini. Sungguh, waktunya akan datang. Demikianlah sabda Tuhan, bahwa pembajak dan penuai akan susul menyusul, demikian juga pengirik buah anggur dan penabur benih. Gunung-gunung akan mengalirkan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang lengang dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Sabda Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan. Tuhan berbicara tentang damai
kepada umat-Nya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Tuhan berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Alleluia, 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 alleluia. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 17. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Siapkah menyimpan anggur baru dalam kantong yang baru? Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke.
Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Demikian Tuhan Yesus menjawab teguran para murid Yohanes. Tuhan Yesus datang ke dunia memberikan pandangan baru tentang mewartakan kerajaan Allah, bagaimana berelasi dengan orang-orang, juga dengan melihat situasi yang konkret. Mewartakan kerajaan Allah harus dilakukan fleksibel, mau membuka diri terhadap perubahan yang ada, demi menghadapi tantangan pertobatan hati manusia, tidak memaksakan diri dengan peraturan lama yang berlaku. Injil warta gembira yang Tuhan Yesus bagikan pada para murid di zaman itu masih relevan sampai saat ini. Saudaraku, gereja yang makin berkembang tidak disertai dengan perkembangan gembala, sehingga diperlukan keterlibatan kaum awam untuk membantu tugas para imam dalam melayani umat. Perubahan itu tentunya banyak mendapat tantangan. Namun untuk menghadapi perkembangan gereja yang begitu luar biasa, hal ini perlu dilakukan agar pelayanan terhadap umat dapat terpenuhi dan gereja dapat terus berkembang. Bayangkan, jika tidak melibatkan kaum awam, mungkin banyak domba-domba yang pergi dan tersesat karena tidak mendapat pelayanan rohani. Pandemi yang datang membuat gereja mau tidak mau harus bergerak mengikuti perkembangan situasi yang ada, agar gereja terus bertumbuh. Walaupun gereja ditutup, umat masih bisa ke gereja secara online. Para imam menyapa umat secara daring, agar kita semua terus mendapat siraman rohani. Hal ini tentunya mendapat tantangan dari mana-mana. Banyak orang protes karena tidak sesuai dengan tata cara liturgi, di mana umat harus berkumpul dalam gereja untuk melakukan perayaan Ekaristi. Andai kata, para imam tetap mempertahankan adat atau hukum yang berlaku, tentunya akan banyak risiko yang dihadapi. Banyak umat yang akan tertular oleh wabah yang mematikan itu. Atau banyak umat yang berpaling dari gereja karena tidak mendapatkan siraman rohani. Pewartaan Injil yang merupakan anggur baru dapat terus terpelihara walaupun dalam kondisi yang menyedihkan itu. Kegiatan keagamaan pun terus berjalan. Pertemuan-pertemuan terus diadakan, komunikasi selalu ada, walau lewat jarak jauh. Dan umat Allah masih bersatu padu untuk saling menguatkan dalam doa. Saudara yang terkasih dalam Kristus, perkembangan zaman membuat banyak perubahan, tidak hanya di bidang religius, tapi juga di bidang sosial, ekonomi, politik, ilmiah, dan teknologi. Situasi pandemi menyebabkan ekonomi menjadi lumpuh. Banyak pengusaha yang bangkrut karena mempertahankan cara lama di dalam bisnis. Namun, banyak juga yang berkembang pesat ekonominya pada saat pandemi. Karena mereka mau berubah dengan memanfaatkan teknologi di dalam usaha mereka. Kita pun dituntut untuk ikut serta dalam perkembangan itu. Para orang tua sekarang dituntut untuk mengenal teknologi. Dengan tertatih-tatih, para orang tua belajar dari anak-anaknya untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Lucu memang kalau mengingat hal ini. Seharusnya orang tualah yang mengajari anak
anak belajar dari orang tua. Namun, anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Jadi, kita pun harus menyiapkan kantong yang baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Injil bawa untuk kita? Tentunya sukacita dan kebaruan. Untuk pembaruan, untuk anggur yang baru, untuk kantong kulit yang baru. Dan jangan takut untuk berubah dalam mewartakan Injil, kabar sukacita ini. Bagaimana kita menghayati Injil yang merupakan sabda bahagia? Kita dipanggil untuk membiarkan diri dibimbing oleh semangat Injil, kabar sukacita. Untuk itu, saudaraku, kita harus mempunyai kepekaan dan tentunya kerendahan hati serta ketaatan untuk terus belajar mewartakan sabda bahagia ini, agar makin banyak orang yang memperoleh sukacita. Mari kita siapkan kantong yang baru untuk anggur yang baru. Tuhan beserta kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk mau menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk menyimpan anggur baru dalam kantong kulit yang baru. Tuhan, bimbing kami agar senantiasa peka terhadap perubahan yang ada, dan dengan rendah hati mau berubah dengan semangat Injil, mewartakan kabar sukacitamu demi kemuliaan namamu. Rasa syukur dan permohonan ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.